Sekarang saya lanjutkan kembali menggali sejarah adat Luak dan Tigo dari Kato Pusako, iaitu Koto Batu Pariangan sebagai Pasumayam. Setelah menuruni puncak Gunung Merapi, sampailah Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongan di Luak Pariangan. Mereka menjumpai penduduk asli yang hidup secara berkelompok-kelompok. Dengan kehadiran rombongan baru ini, para penduduk asli tentu ada yang senang dan ada juga yang kurang senang. Mereka merasa luak-luak mereka akan diambil dan direbut oleh pendatang baru ini. Walaupun Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya bukan bermaksud memerangi mereka. Mereka datang dengan perdamaian dan penuh persahabatan. Karena tujuan dari Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya adalah 1. Ingin mengembangkan luak-luak sesuai dengan cita-cita yang sudah dirancang atau direncanakan oleh ayahnya Iskandar Zulkarnain, yaitu ingin menyatukan Timur dan Barat. Kedua, menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah maju, yang mereka kuasai dan diajarkan kepada penduduk asli. 3. Penduduk asli ikut membantu dalam bekerja, menaruh sawah dan ladang, membuka hutan-hutan yang akan dijadikan luak pemukiman penduduk, supaya cita-cita mereka cepat terwujud. Walaupun sudah dijelaskan oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo, tentu tidak semua penduduk asli mau menerimanya. Yang tidak mau menerima, mereka memberikan perlawanan. Akan tetapi, tidaklah sulit bagi Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya untuk mengatasi perlawanan penduduk asli ini. Ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dari penduduk asli masih rendah, apalagi pengetahuan tentang ilmu perang atau strategi mereka masih kurang baik. Sedangkan Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya, ilmu pengetahuan mereka sudah begitu maju. Apalagi pengetahuan mereka tentang ilmu peperangan yang sudah terlatih dengan baik di kampung halaman mereka. Mereka sudah begitu siap mengingat perjalanan mereka yang begitu jauh ke negeri lain, yang mungkin saja terjadi hambatan dan rintangan selama dalam perjalanan. Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongan sudah mempersiapkan dan membekali diri dengan berbagai ilmu, baik ilmu peperangan maupun ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan. Catatan, kata luak artinya sama dengan daerah. Di Negeri Sembilan juga memakai kata luak, sama dengan daerah. Tentu timbul pertanyaan, mengapa Rajo Sri Maharajo Dirajo memilih Gunung Merapi untuk didaki dan bukan gunung-gunung yang lainnya? Gunung Merapi adalah gunung yang masih aktif. Sewaktu-waktu Gunung Merapi itu dapat meletus. Ini dikarenakan Rajo Sri Maharajo Dirajo sudah banyak berpengalaman di luaknya, sebab gunung dan pegunungan juga banyak di daerah asalnya, di tanah besar. Dengan kepintaran dan pengalamannya yang banyak serta menempuh perjalanan yang panjang untuk menceritakan semua itu, maka dibuat kata-kata yang ringkas dan pendek yang kemudian dijadikan Kato Pusako Adat, yaitu jauh berjalan banyak dicolik, lama hidup banyak dirasai.
Raja Sri Maharaja Diraja merupakan keturunan Iskandar Zulkarnain, seorang penguasa yang banyak berpengalaman dalam banyak hal. Antara lain, 1. Untuk menentukan tempat yang baik sebuah negeri. 2. Untuk pengembangan luar agar cepat pemerataan penduduk. 3. Strategi berperang atau bersilat untuk membela diri. Satu hal yang tidak bisa diingkari sampai kini adalah biasanya pendatang lebih cerdik dan berpengalaman daripada penduduk asli. Karena pendatang sudah memikirkan dan membekali dirinya dengan segala hal yang dibutuhkan, baik segi fisik maupun segi mental. Sejarah membuktikan. Contohnya, bangsa Amerika, bangsa aslinya suku Indian, suku pendatang bangsa Eropa, bangsa Australia, bangsa aslinya suku Aborigin, suku pendatang bangsa Inggris. Indonesia sendiri, suku pendatang bangsa Portugis, bangsa Inggris, bangsa Belanda, dan bangsa Jepang, kecuali mempunyai sebab. Raja Sri Maharaja Diraja memilih tempat pariangan yang letaknya di kaki Gunung Merapi sebagai tempat pusat pengembangan wilayah. Untuk menjalankan roda pemerintahannya tentu mempunyai pertimbangan. 1. Di sekitar gunung yang berapi biasanya tanahnya lebih subur untuk bercocok tanam. 2. Hewan-hewan untuk diburu dan hewan-hewan untuk dipelihara banyak terdapat dalam hutan belantara. 3. Pengairan yang tetap dari batang-batang air yang hulunya terdapat di gunung, sebab air merupakan salah satu dari sumber kehidupan untuk keperluan kehidupan manusia dan hewan-hewan. Begitu juga dengan pengairan sawah dan ladang untuk tanaman. Keempat, dari tempat yang lebih tinggi lebih leluasa melihat ke bawah, ke tempat yang lebih rendah. Daerah-daerah mana yang perlu ditaruhku untuk dijadikan persawahan dan perladangan maupun pemukiman penduduk. 5. 3 arah pusat pengembangan wilayah. Mereka datang dari laut. Kalau pengembangan wilayah dimulai dari tepi pantai laut menuju ke arah tengah daratan, akan terjadi satu arah pengembangan wilayah seperti ini akan memakan waktu yang lama. Dari pariangan di tengah daratan bisa mengembangkan wilayah dengan 3 arah. Pemerataan penduduk tentu akan lebih cepat. Pengembangan dari 3 arah inilah yang dinamakan luar nan tigo. Sama halnya seperti Iskandar Zulkarnain yang bercita-cita yang dirancang dengan 3 arah. 1. Sri Maharaja alih pergi ke benua Rum atau benua Eropah. 2. Sri Maharaja Jepang pergi ke benua Cina atau benua Asia. 3. Raja Sri Maharaja Diraja pergi ke Pulau Pacu atau Asia Tenggara. Mungkin inilah dasar pertimbangan dari pemikiran Raja Sri Maharaja Diraja. Di luar pariangan Raja Sri Maharaja Diraja dan rombongannya mulai mencari dan memilih tempat yang sesuai untuk dijadikan pesumayam terakhir dari perjalanannya. Perjalanan yang sudah dimulainya dari kampung halamannya. Mereka sudah mempunyai kebudayaan tinggi pada zaman itu. Dengan dipilihnya luak pariangan sebagai pasumayam untuk pengembangan luak-luak yang lain di luak nan tigo, dikarenakan karena keadaan lingkung alamnya hampir sama dengan lingkungan alam di kampung halamannya,
yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, juga dengan pegunungan yang menjulang tinggi. Begitu juga seperti Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago, dan lainnya, serta perbukitan yang menghijau bagaikan untaian zamrud, seakan-akan bukit barisan itu bertelong-telong, bertali-tali satu dengan yang lainnya, yang tidak terputus, yang mempunyai sumber mata air yang tidak habis-habisnya. Akhirnya, mereka memilih Kota Batu di Pariangan sebagai Pasumayam yang akan dijadikan pusat pengembangan penduduk dan pemekaran wilayah di Luak Nantigo. Catatan sejarah menyebutkan, di lembah Sungai Indus, kebudayaan mereka sudah dimulai sekitar tahun 4000 sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Di lembah Sungai Gangga, kebudayaan mereka sudah dimulai sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut berpusat di lembah sungai yang subur dan bercorak agraris. Di tanah India sendiri, lingkungan alamnya terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Begitu juga dengan pegunungan yang menjulang tinggi, serta perbukitan yang banyak, merupakan sumber mata air yang mengalir terus-menerus, yang mengalir ke sungai-sungai yang bermuara ke Laut Arab dan Teluk Benggala. Demikianlah mengenai Kota Batu Pariangan sebagai Pasumayam. Nanti akan dilanjutkan dengan menanam kebudayaan. Terima kasih.